Pagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya rasa ayat ini sangat sering kita baca dengan berbagai topik dan kita hari ini membaca kembali. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini juga kita ada tamu, ada teman kita dari Waingapu yang biasa kita doakan. Di tengah-tengah kita ada Pak Eman Wohangara ya, yang sering kita doakan perkembangannya. Terima kasih bisa berbakti. Dan kita juga menyambut setiap anak-anak Tuhan yang boleh berbakti bersama-sama pada hari ini. Mungkin bertamu atau belum bergereja di tempat lain, kami sangat mengundang supaya Bapak Ibu bisa berbakti bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau waktu saya kecil saya kadang-kadang berjalan di pinggir pasar gitu ya, karena anak-anak dan mungkin juga sebagian bukan hanya anak-anak tapi orang yang cukup dewasa, tiba-tiba mereka berhenti karena ada yang menarik perhatian. Di sana ada orang yang sampean milang-miling kecocok beling, meloka melaku kecocok paku, niki obate Pak. Itu semua orang ya langsung mampir. Karena apa? Ini orang ini ngomongnya pinter banget sampai semua orang yang lewat itu iku apa ya. Terus mulai ada yang rubung-rubung di situ ya. Mulai ada yang rubung-rubung, mulai ada orang yang mengambil kesempatan. Dan pada waktu itu yang jual obat ini mulai ya, kalau sudah banyak orang dia mulai jual obatnya. Tapi bagaimanapun pada akhirnya orang memang tidak mudah membeli obatnya, karena meskipun dia bisa menarik begitu banyak orang, ternyata kualitas obat yang dijualnya tidak memadai, seringkali seperti itu, sehingga orang lama-lama udah jadi terbiasa, oh itu jual jamu gitu. Kadang-kadang
di tempat di kota-kota gitu kan, malam minggu dan lain sebagainya, ada juga orang mulai jual-jual pakaian seperti jeans, seperti bagaimana dia menarik perhatian tuh pakaiannya pukul iki opo gitu ya. Itu mereka ingin ada suasana yang tidak biasa yang bisa menarik orang datang. Nah, itu masing-masing punya cara. Ada juga yang lebih positif ya, lebih positif misalnya ada orang buka warnet itu. Hari pertama sampai hari ketiga gratis ya, seperti itu. Wah, orang datang. Jadi masing-masing orang punya cara untuk menghadirkan orang supaya mereka tahu. Tetapi yang terpenting bukanlah sekedar bagaimana orang tertarik pada awalnya, tetapi juga menemukan bahwa apa yang dijual, apa yang disajikan itu betul-betul berkualitas, betul-betul bisa seperti yang dijanjikan sehingga akhirnya orang bisa bertahan. Oh iya, itu memang produk yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini sesungguhnya merupakan daya tarik yang luar biasa pada gereja mula-mula. Ketika gereja itu terjadi, kita coba ngitung sedikit pakai matematika. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, di situ murid-murid dihitung ya, 11 murid dan ada wanita-wanita itu dan ada Maria dan juga ada saudara-saudara Yesus. Jadi taruhlah orang di situ hanya beberapa, mungkin masih dibilang 15-16 orang atau paling maksimal 20 lah gitu ya. Lalu coba kita melihat dalam pasal 1 ayat 15 orangnya sudah berjumlah 120. Yang ada di atas itu ya 120. Lalu pada hari Pentakosta itu, peristiwa Pentakosta itu begitu menarik perhatian, Roh Kudus dicurahkan, ayat 41 jumlah mereka menjadi 3.000. Itu luar biasa. Dan kalau kita perhatikan sesudah Pentakosta, jumlah mereka pasal 4 ayat 4 jumlah mereka menjadi 5.000. Satu pertumbuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena memang pesan yang disampaikan oleh Allah melalui para rasul bukan saja sebuah pesan yang isinya perkataan-perkataan yang membangun saja, tetapi juga perkataan-perkataan Allah yang menyelamatkan. Yang di dalamnya pesan-pesan itu dikatakan secara ya di atas ya, tidak di atas tidak, tanpa rasa takut, bahkan di depan orang-orang yang sebelumnya mengancam mereka, yang sebelumnya ingin membunuh mereka. Petrus tidak lagi takut ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga benar-benar produknya itu ya, apa yang dihasilkan oleh kehidupan dan khotbahnya Rasul Petrus itu membuat orang yang mendengar itu sadar. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Ini sungguh-sungguh luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Rasul Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima Roh Kudus. Ini adalah konteks yang melatar belakangi ayat-ayat kita yang baru saja kita baca. Sehingga kita mengerti ketika orang banyak bisa berkumpul karena ada sesuatu yang luar biasa, orang tertarik. Tetapi lebih daripada itu, mereka kemudian mengisi hidup kekristenan mereka dengan kualitas yang prima, sehingga bukan berhenti pada mereka-mereka yang sudah percaya saja,
tetapi menarik perhatian orang yang di luar. Responnya dikatakan dalam firman Tuhan tadi, mereka semua takut. Mungkin bagi orang yang sudah percaya yang ada di dalam persekutuan itu takut dalam arti kagum. Mereka mengagumi Allah oleh karena rahmat-Nya, oleh karena pertolongan-Nya, oleh karena keajaiban-keajaiban yang terjadi, oleh karena keselamatan yang dirasakan. Mungkin bagi yang di dalam mereka semua takut. Tetapi bagi orang-orang yang di luar sana, mereka memang takut. Dan mereka mungkin juga bisa mengambil keputusan yang sama. Tidak lagi meremehkan seperti sebelumnya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, gereja mula-mula adalah sebuah model atau blueprint. Bagaimana seharusnya kita hidup berjemaat di tengah-tengah masyarakat, dan seharusnya kita mencontoh gereja mula-mula ini. Dan barangkali kita juga punya kerinduan yang sama, kepingin menjadi gereja yang ada dalam Kisah Para Rasul. Walaupun rasanya ini sangat-sangat sulit, tetapi Alkitab memberikan contoh ini supaya kita teladani, supaya kita ikuti, dan kita bisa menjadi seperti kalau tema kita pada hari ini ya, saya diberikan tema madu pemikat kupu, supaya kita bisa menjadi daya tarik, menjadi gereja yang menarik orang datang kepada Tuhan. Kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu. Yang pertama adalah mereka berpaut pada ajaran rasuli. Berpaut pada ajaran rasuli. Ada kemurnian pengajaran yang dipertahankan. Tidak asal-asalan pengajaran. Apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan Yesus sendiri. Dari pengajaran yang murni dari Alkitab. Sebab akan datang waktunya nabi-nabi palsu akan mengajarkan yang indah-indah juga, yang baik-baik juga, yang memberikan pengharapan-pengharapan kepada orang, tetapi akhirnya itu palsu. Jadi meskipun mungkin waktu dimakan rasanya enak, wah ini bagus ya, ini apik yo, tetapi sebenarnya tidak membuat roh jiwa kita sehat, tetapi justru pada waktu memakannya ada racun yang ikut masuk. Karena itu bukan firman Tuhan. Kalau kita ingat 1 Petrus dikatakan, hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Kenapa orang-orang Kristen harus mengutamakan firman Tuhan dibandingkan dengan yang lain? Ada banyak tulisan-tulisan yang baik, ada banyak buku-buku rohani, ada banyak tafsiran, ada banyak catatan-catatan yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan buku-buku itu juga dikatakan berkualitas sangat baik. Tetapi kalau kita sadari benar, yang membuat rohani dan jiwa kita sehat, itu adalah firman Tuhan. Jadi nomor 1, ajaran rasuli, firman Tuhan harus menjadi bagian yang utama dan yang terpenting bagi makanan kita. Mungkin boleh di rumah kita ada televisi, ada majalah, ada koran, ada apa saja. Tapi itu tidak boleh menggantikan peran dari makanan rohani kita. Yang lain itu bukan makanan rohani. Mungkin kalau buku-buku rohani bisa jadi lauk pauk sedikit ya, tapi bukan dasar, bukan pokoknya, dan tidak membuat kita dijamin kesehatannya. Ada banyak obat-obat yang sekarang juga beredar, tapi tidak semua obat itu asli. Nah, sudah ditemukan banyak sekali, ternyata ada obat-obat juga yang palsu, yang nembak, kemudian kalau diminum tidak ada dampak apa-apa. Dan firman Tuhan ini adalah bagian yang terpenting
bagi kita semua. Kalau kita mau menjadi madu pemikat kupu-kupu, saya tidak melihat ya, kalau orang itu tidak sehat bisa narik orang lain. Jadi kalau orangnya sehat, ya kalau anak kecil itu wah badannya gemeske gitu ya, pasti bisa narik orang. Wah, kepingin ngambung, kepingin nyium gitu. Nah kita juga gitu, kalau orangnya itu memang enggak kuat ya, enggak sehat, ya enggak bisa narik. Kalau mau jadi penarik jiwa, kita sendiri itu harus sehat. Kita butuh makanan rohani, firman Tuhan secara rutin. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka betul-betul berpaut sungguh-sungguh menjaga dan menikmati firman itu setiap hari. Mereka mau dengar, mereka rasanya haus akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, mereka juga terkait dan terhubung dalam satu persekutuan, atau mereka tuh connected satu dengan yang lain, tidak memisahkan diri. Kadang-kadang orang merasa, oh saya kuat, saya jadi orang Kristen, saya bisa sendiri, saya punya kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Jadi saya enggak usah berkumpul, saya bisa kok. Udahlah, saya enggak usah sama-sama, nanti kalau ditanya saya semua bisa. Maksudnya memang bukan itu. Seperti bara yang ditaruh ketika bersama-sama dia akan menyala, akan membara bersama-sama, tetapi pada waktu dipisahkan itu akan mati. Demikian firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan engkau jauh dari persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling menguatkan, tetapi juga saling menegur, saling memulihkan. Kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang dibuat menjadi manusia Superman. Kita semua manusia biasa. Kalau kita bersama-sama, mungkin pada saat-saat tertentu ada yang lemah, tapi yang lain ada yang kuat. Yang kuat tiba-tiba bisa saja lemah, tapi kemudian yang dulunya lemah akhirnya sekarang kuat. Mereka saling terhubung, maka mereka bisa menyelesaikan bersama-sama. Dan itulah gereja. Gereja tidak terdiri dari orang-orang yang hebat-hebat, tapi gereja terdiri dari orang-orang berdosa yang bertobat, yang dipulihkan, yang kemudian diberkati, dituntun oleh Tuhan. Jadi gereja bukanlah tempat orang-orang sempurna, tetapi orang-orang yang terus lepas hari disempurnakan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu harus saling terhubung, siap untuk menegur dan siap untuk ditegur, siap untuk dikuatkan dan siap untuk menguatkan. Itu yang paling penting. Kalau tidak, mungkin pada awalnya bisa berfungsi, tapi lama-lama melemah. Tapi kalau dengan persekutuan, sudah, lu kowe lapo? Akhirnya datang lagi, akhirnya semangat lagi ya. Dan itulah yang diharapkan. Kalau mau menjadi madu pemikat kupu, kalau mau menjadi gereja yang menarik banyak jiwa, pastikan bahwa kita sendiri sehat, makanan rohaninya cukup, bersekutu, menguatkan iman satu dengan yang lain, dan kemudian bisa menarik orang. Dan kita juga pastikan ya, kalau dalam ayat 43 itu ada tanda-tanda, ada mujizat. Memang dalam ayat-ayat ini, kalau kita menyelidiki dengan seksama dalam Kisah Para Rasul, hampir sebagian besar kalau dikisahkan tentang mujizat-mujizat terjadi, itu selalu masih dikaitkan dengan para rasul. Coba perhatikan siapa yang melakukan mujizat di situ. Di situ tertulis para rasul itu melakukan tanda-tanda dan mujizat. Walaupun tentu saja ini tidak berarti bahwa hanya para rasul itu yang melakukan mujizat. Sampai sekarang Tuhan juga menolong banyak orang dan memakai banyak orang. Tetapi dalam konteks firman Tuhan Kisah Para Rasul ini masih sangat kental dengan pemimpin-pemimpin umat yang pada waktu itu dipercaya oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan
pemberitaan Injil, melayani Tuhan tidak serta-merta ya, kita kuat, tetapi pada waktu kita melakukannya, ya, kita belum kuat, belum hebat, kita mau menginjil, kita mau melayani, pada waktu itu penyertaan Tuhan menjadi nyata. Kemudian tiba-tiba ada mujizat yang menyertai, yang tiba-tiba, loh saya enggak mampu seperti itu, saya tidak menyangka, wah bisa terjadi. Saudara. Kenapa? Karena kita sedang melakukan firman Tuhan itu. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-16, Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi tidak hanya para rasul di sini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa firman ini disampaikan, dikaitkan dengan umat Allah yang melakukan tugas, yang melakukan penginjilan, yang melakukan memberitakan kabar baik. Karena memang Tuhan akan melakukan mujizatnya ketika anak-anaknya taat. Ketika anak-anaknya melakukan perintahnya, disitulah terjadi mujizat demi mujizat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada yang sifatnya menarik karena keindahan kita. Kita menarik orang karena ada sesuatu yang indah. Tetapi ada yang sifatnya kita keluar dan promosi. Anda semua ya, Bapak Ibu semua biasa dengan toko, dengan cara berjualan. Ada yang di rumah jaga toko, ada yang jadi sales nyebar ke sana. Maksudnya juga seperti itu. Ada di mana kehidupan orang Kristen yang bisa menarik banyak jiwa dengan kehidupan kerohanian yang baik, yang saleh, yang bisa menjadi saksi, yang bisa menjadi garam, yang bisa menjadi terang. Tetapi juga ada yang memang harus pergi dan mempromosikan dan memberitahukan kepada dunia, karena tidak semua orang melihat kita. Ada yang perlu datang ke Waingapu, ada yang perlu datang ke sini. Kenapa? Mereka tidak akan melihat orang di Jepara, mereka tidak akan melihat orang di dalam gedung-gedung gereja. Ada yang sama sekali asing ketika mendengar opo to wong Kristen, opo to gereja, jebule. Ada banyak di luar sana yang masih berkata, jebule wong Kristen itu apik to. Tapi itu kan sesudah ketemu. Dan oleh karena itu, kalau Anda dan saya yakin iman kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, kita tidak perlu ragu. Kita keluar sana, dan paling banyak terjadi mujizat adalah ketika kita maju keluar memberitakan kabar baik. Di sanalah mujizat demi mujizat, banyak orang disembuhkan, banyak orang dimenangkan. Madu pemikat kupu-kupu, bukan hanya menanti di dalam 4 tembok gedung gereja siapa yang datang, tetapi kita juga keluar dan memberitakan Injil Kristus, karena tanda-tanda dan mujizat akan terjadi di sana. Bagian yang juga menarik perhatian kita sebagai gereja yang seharusnya bisa menarik jiwa-jiwa adalah kepedulian sosial yang tinggi. Kalau kita melihat firman Tuhan begitu jelas ya, orang-orang yang surplus, mereka semua murah hati. Mereka selalu berbagi. Tidak ada yang awal, tidak ada yang dipaksa. Mereka melihat dan hatinya cepat sekali tersentuh. Tidak ada yang memanfaatkan, tidak dimanfaatkan. Di zaman modern ini banyak sekali orang yang bisa memanfaatkan seperti kebaikan-kebaikan orang. Tetapi di dalam ayat-ayat ini kita melihat ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka benar-benar bisa
menjadi daya tarik kepada orang lain yang melihat, yang menyaksikan. Mereka bisa berbagi, bahkan menjual, ada yang dicatat seluruh hartanya, dan ini sesuatu yang barangkali kemarin kita ini kemarin dikhotbahkan oleh Pak Daniel Hendra Wijaya, pengkhotbah kita kemarin di Demaan, luar biasa sekali, kami juga diberkati, dan kita lihat bagian ini diperdebatkan, ini masih bisa berlangsung sampai sekarang apa tidak ya? Bisa enggak kira-kira gitu ya? Ya, apa yang ditulis di sini itu diharapkan bisa dilakukan. Tentu tidak mudah, karena kalau kita lihat bagian ini bisa terjadi adalah karena Roh Kudus dicurahkan dan memimpin umat Allah. Dan umat Allah percaya dan mengandalkan Roh Kudus juga sepenuhnya. Masalahnya sekarang kenapa enggak bisa? Karena barangkali kita sudah terlalu banyak yang lain yang diandalkan. Mengandalkan harta, mengandalkan kekuatan, mengandalkan teman, mengandalkan macam-macam. Lalu kemudian untuk mengandalkan Roh Kudus itu nomor sekian sesudah terpaksa atau sesudah tidak ada jalan yang lain. Oleh karena itu tidak mudah bisa menerapkan, mengulang kembali suasana ilahi ini. Tapi bukan tidak mungkin. Secara tindakan ya, saling memperhatikan, saling peduli, saling memberi, saling menolong, saling menopang, hati yang mudah tersentuh itu masih bisa menolong orang lain diselamatkan. Kita melihat kesaksian-kesaksian bahwa orang ketika menerima berkat didoakan kemudian mereka bertobat, itu banyak sekali. Jangan pernah ragu-ragu dengan firman Allah. Dia selalu benar dan amin. Jadi kalau kita melakukan kepedulian sosial seperti yang ditulis dari ayat 44 sampai 45 ini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya, dan semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ingat, catat baik-baik, sesuai dengan keperluan masing-masing. Walaupun dibagikan tidak ada hura-hura, tidak ada pesta fora, dibagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan biarlah kita juga meniru ini, supaya gereja kita bisa menarik banyak jiwa, menjadi madu pemikat kupu-kupu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yang kita rindukan bersama adalah ayat 47 ini. Gereja harus diwarnai oleh petobat-petobat yang baru. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah kerinduan kita bersama. Tiap-tiap hari ada yang ditambahkan di dalam persekutuan kita. Itu akan menyemangati. Bagaimana kalau kita sudah ketoke koyok mentok, ora iso tambah tiap hari. Ya, punya anak toh. Punya anak, tempat lain, kemudian jiwa-jiwa di sana, ada yang lain. Di sini Tuhan juga masih terus berkarya, Tuhan terus bekerja. Masih sangat tergantung pada penyerahan kita pada pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menjadi gereja yang menarik banyak jiwa jika kita mengikuti prinsip-prinsip yang tertulis dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita berpegang teguh pada ajaran rasuli, firman Tuhan setiap waktu. Kita terhubung dalam persekutuan yang kuat satu dengan yang lain. Kita terus bisa menikmati mujizat demi mujizat karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita taat, karena kita memberitakan Injil. Kita terus peduli dengan sesama kita. Dengan kepedulian itu banyak jiwa juga yang diselamatkan. Dan jangan pernah lupa, tujuan kita adalah saksi Kristus. Kita harus menghadirkan jiwa-jiwa yang baru. Orang Kristen melahirkan orang Kristen.
Guru juga mempersiapkan ada guru. Dan kita juga dirancang oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kiranya tekad kita bersama, Gereja GKMI Jepara, bisa menjadi madu yang memikat kupu-kupu atau kumbang atau apa sajalah. Yang penting artinya adalah daya tarik yang mendatangkan orang lain datang, tetapi dengan kualitas yang benar. Supaya tidak hanya mereka datang dan ketika masuk mereka tidak kembali. Karena apa? Karena produknya tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Tapi ketika benar orang yang datang itu mereka merasa, oh iya saya disambut, oh iya saya diterima, oh ada kehangatan di GKMI Jepara, maka mereka akan datang lagi dan akan bertumbuh bersama-sama dengan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Engkau